Syarat sah dan rukun wudhu. Yuk sempurnakan agar ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat sah sholat, tentunya ada rukun wudhu yang harus dilengkapi. Sebab jika tidak berurutan atau bagian dari rukun wudhu yang terlewat, bisa saja wudhu dan sholatnya tidak sah dilakukan. Dilansir NU Online dalam fikih, wudhu disebut sebagai penyuci yang dapat menghilangkan hadas, berbeda dengan tayamum yang tidak berfungsi sebagai penghilang hadas, tetapi hanya syarat diperbolehkannya sholat. Ada beberapa syarat sah wudhu, yakni menggunakan air suci untuk berwudu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang yang berwudu yang meninggalkan satu tempat di kakinya. Kemudian Nabi SAW melihatnya, maka beliau bersabda, "Kembali dan perbaiki wudumu." Maka dia kembali, kemudian dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa rukun wudu, diantaranya pertama, niat. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau untuk membersihkannya, maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudhu. Ini yang bisa menjadi landasan dilapaskannya niat. Rasulullah SAW berkata, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap orang-orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, membasuh wajah. Batasan wajah adalah bagian atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Area itulah yang menjadi batasan wajah yang harus terkena air saat berwudu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Sebenarnya tidak ada aturan khusus terkait cara membasuhnya, boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku, atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai dengan siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala ini juga termasuk beberapa bagian dari kepala dan juga bagian lainnya, yakni mengusap kedua telinga. Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya dengan cara menyapunya ke depan dan ke belakang.
Beliau memulainya dari bagian depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Kelima, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Dalam lanjutan hadis, Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Yang terakhir, tertib. Yang dimaksud tertib sebagian dari rukun wudhu adalah melakukan gerakan wudhu yang dilakukan secara berurutan. Anggota tubuh yang sudah disebutkan di atas, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki harus diusap secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik.
Syarat sah dan rukun wudhu. Yuk sempurnakan agar ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat sah sholat, tentunya ada rukun wudhu yang harus dilengkapi. Sebab jika tidak berurutan atau bagian dari rukun wudhu yang terlewat, bisa saja wudhu dan sholatnya tidak sah dilakukan. Dilansir NU Online dalam fikih, wudhu disebut sebagai penyuci yang dapat menghilangkan hadas, berbeda dengan tayamum yang tidak berfungsi sebagai penghilang hadas, tetapi hanya syarat diperbolehkannya salat. Ada beberapa syarat sah wudhu, yakni menggunakan air suci untuk berwudu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran surat An-Nisa ayat 29. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang yang berwudu yang meninggalkan satu tempat di kakinya. Kemudian Nabi SAW melihatnya, maka beliau bersabda, "Kembali dan perbaiki wudumu." Maka dia kembali, kemudian dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa rukun wudu, di antaranya pertama, niat. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau untuk membersihkannya, maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudhu. Ini yang bisa menjadi landasan dilafazkannya niat. Rasulullah SAW berkata, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap orang-orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, membasuh wajah. Batasan wajah adalah bagian atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Area itulah yang menjadi batasan wajah yang harus terkena air saat berwudu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Sebenarnya tidak ada aturan khusus terkait cara membasuhnya, boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku, atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai dengan siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala ini juga termasuk beberapa bagian dari kepala dan juga bagian lainnya, yakni mengusap kedua telinga. Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya dengan cara menyapunya ke depan dan ke belakang. Beliau memulainya dari belakang
depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya. Keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala ini juga termasuk beberapa bagian dari kepala dan juga bagian lainnya, yakni mengusap kedua telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya dengan cara menyapunya ke depan dan ke belakang. Beliau memulainya dari bagian depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kelima, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Dalam lanjutan hadis, Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir, tertib. Yang dimaksud tertib bagian dari rukun wudhu adalah melakukan gerakan wudhu yang dilakukan secara berurutan. Anggota tubuh yang sudah disebutkan di atas, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki harus diusap secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik.